Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grisalus Merian dengan NIM 192114119. Saya dari Universitas Sanata Dharma. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perekonomian Indonesia. Nah, di sini saya akan membandingkan perekonomian Indonesia dari tahun 2019 dan tahun 2020 di kuartal keempat saja. Nah, yang pertama perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 kuartal keempat. Pada produk domestik brutonya kita bisa melihat di grafik sebagai berikut. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertekan. Nah, perekonomian Indonesia ini tumbuh melambat pada triwulan keempat tahun 2019 sebesar 4,97%. Nah, secara struktural tidak banyak perubahan yang terjadi pada sektor unggulan Indonesia. Tiga sektor terbesar masih terdiri dari sektor industri, pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi. Nah, dari gambar berikut merupakan pertumbuhan PDB dari sisi produksi triwulan keempat tahun 2019. Nah, kita bisa lihat di sini ada pertanian dengan 4,3%, kemudian pertambangan 0,9%, kemudian ada industri dengan 3,7%, kemudian ada pengadaan listrik dan gas di 6%, kemudian ada pengadaan air di 5,4%, kemudian ada konstruksi 5,8%, kemudian perdagangan 4,2%, kemudian transportasi dan perdagangan di 7,6%, kemudian ada akomodasi dan makan minum di 6,4%, dan informasi dan komunikasi 9,7%, kemudian ada jasa keuangan dan asuransi di 8,5%, kemudian ada real estate di 5,9%, kemudian ada jasa perusahaan 10,5%, dan ADM pemerintahan 2,1%, jasa pendidikan 5,5%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial di 7,8%, dan jasa lainnya di 10,8%. Nah, pertumbuhan triwulan pada keempat ini ditopang oleh seluruh lapangan usaha, terutama sektor industri pengolahan. Nah, meski lambat, sektor industri pengolahan masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 0,8%. Nah, pertumbuhan sektor industri pengolahan pada triwulan keempat tahun 2019 sebesar 3,7% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 4,2%. Kemudian perlambatan disebabkan salah satu oleh kontraksi industri alat angkut dan industri barang logam masing-masing sebesar 2,3 dan 2,1%. Kemudian pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 12,7%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan produksi bahan kimia, barang dari kimia, serta produk farmasi, obat kimia, dan obat tradisional. Nah, sementara itu industri makanan, minuman, dan industri tekstil tumbuhan masing-masing sebesar 7,9% dan 7,2%. Nah, kedua industri tersebut ditopang oleh peningkatan produksi di daerah-daerah sentra produksi, serta permintaan dari luar negeri yang masih tumbuh. Kemudian sektor pertanian tumbuh lebih cepat. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 4,3%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 3,8%. Kemudian produksi sektor ini secara umum meningkat kecuali produksi tanam pangan dan kehutanan yang masing-masing kontraksinya sebesar 1,0 dan 0,2%. Kemudian penurunan produksi tanaman pangan disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, musim kemarau yang lebih panjang dari tahun sebelumnya. Kemudian sementara itu, produksi tanaman perkebunan dan peternakan meningkat tajam menjadi 5,2% dan 7,9%. Pertumbuhan produksi tanaman dan perkebunan didorong oleh meningkatnya produksi kelapa sawit. Nah, produksi peternakan juga meningkat untuk menyeimbangkan permintaan pada komoditas ayam ras, telur ayam, dan daging sapi. Kemudian pertumbuhan sektor jasa semakin tinggi. Nah, di sisi lain, sektor jasa tumbuh semakin cepat meskipun kontribusi terhadap PDB masih cenderung kecil. Sektor yang tumbuh paling cepat pada triwulan keempat tahun 2019 ini berturut-turut adalah sektor jasa lainnya, jasa perusahaan, dan jasa informasi komunikasi. Jasa lainnya tumbuh sebesar 10,8% pada triwulan keempat tahun 2019
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2018 yang sebesar 9,0%. Jasa perusahaan tumbuh lebih cepat dari 9% pada triwulan keempat tahun 2018 menjadi 10,5% pada triwulan ini. Sementara itu, informasi dan komunikasi tumbuh mencapai 9,7%. Kemudian sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 0,9%. Pertumbuhan positif tersebut didorong oleh pertumbuhan pertambangan batu bara dan lignit serta pertambangan dan penggalian lainnya. Nah, tertahannya pertumbuhan sektor ini disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada perkembangan migas dan panas bumi sebesar 2,3% serta pertambangan biji logam sebesar 4,1%. Nah, kemudian saya akan membandingkan dengan perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 untuk kuartal yang keempat. Nah, untuk produk domestik brutonya bisa kita lihat dalam grafik ini, perekonomian Indonesia pada triwulan keempat tahun 2020 terkontraksi 2,2%. Nah, kita bisa lihat pada grafik ini neraca pembayaran kembali surplus. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan keempat tahun 2019 mengalami surplus sebesar 4,3 miliar US dollar dengan turun dibandingkan triwulan keempat tahun 2018 yang sebesar 5,4 miliar US dollar. Hal ini didorong oleh meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial serta membaiknya defisit transaksi berjalan. Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada triwulan keempat tahun 2019 sebesar 8,1 miliar US dollar. Meningkatnya dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya. Tetapi lebih baik dibandingkan defisit yang terjadi pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai 9,5 miliar US dollar. Hal ini didorong oleh turunnya nilai impor non-migas dan diiringi dengan kinerja ekspor non-migas yang relatif stabil meskipun turun. Nah, di sisi lain, neraca perdagangan migas pada triwulan keempat tahun 2019 menunjukkan defisit yang lebih dalam dibandingkan triwulan keempat tahun 2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas minyak dan gas di pasar internasional yang berdampak pada turunnya nilai ekspor produk migas di Indonesia. Sementara itu, impor barang lainnya meningkat sebesar 38,6% yang diimbangi dengan peningkatan ekspor barang lainnya sebesar 63,6%. Dengan kinerja tersebut, barang dagang lainnya meningkat 102,6% yang senilai dengan 339 juta US dollar. Kinerja perdagangan jasa kembali mengalami peningkatan defisit. Meskipun ekspor jasa mengalami peningkatan, namun impor jasa mengalami peningkatan yang lebih besar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan impor pada jasa keuangan, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, serta jasa bisnis lainnya. Defisit neraca jasa meningkat dari 1,6 miliar US dollar pada triwulan keempat tahun 2018 menjadi 2,1 miliar pada triwulan keempat tahun 2019. Seperti pada gambar berikut, neraca jasa perjalanan dan transportasi. Nah, defisit neraca transportasi turun, surplus perjalanan meningkat. Neraca jasa transportasi dan neraca jasa perjalanan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan keempat tahun 2018. Nah, defisit neraca transportasi menurun sementara surplus neraca perjalanan meningkat. Peningkatan impor jasa perjalanan diimbangi dengan peningkatan pada ekspor jasa perjalanan yang lebih tinggi. Hal sebaliknya terjadi pada kinerja jasa transportasi. Turunnya ekspor jasa transportasi diimbangi dengan penurunan impor jasa transportasi yang lebih dalam dari 3,5 miliar US dollar pada triwulan keempat tahun 2018 menjadi 3,1 miliar US dollar pada triwulan ini. Akibatnya, aktivitas impor jasa transportasi barang menurun. Serta secara umum, baik kinerja ekspor maupun impor jasa transportasi turun.
kecuali transportasi penumpang di mana kenaikan ekspornya lebih tinggi daripada peningkatan impornya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara. Kemudian neraca perdagangan bisa kita lihat dalam tabel berikut. Neraca perdagangan Indonesia pada triwulan keempat tahun 2019 mengalami defisit sebesar 1,2 miliar US dollar. Kemudian Indonesia mengalami surplus pada sektor non-migas sebesar 1,7 miliar US dollar. Namun pada sektor migas mengalami defisit yang lebih besar, yakni 2.908,3 juta US dollar. Kemudian defisit neraca perdagangan Indonesia pada triwulan keempat tahun 2019 masih lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Hanya saja kondisi tersebut bukan didorong oleh perbaikan kinerja ekspor, melainkan akibat penurunan impor yang lebih besar. Ekspor Indonesia turun sebesar 3,8%. Ekspor Indonesia pada triwulan keempat tahun 2019 mencapai 43,4 miliar US dollar, turun sebesar 3,8%. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh ekspor migas yang turun cukup dalam, yakni sebesar minus 31,8%. Akibat penurunan harga gas dunia yang cukup tinggi, yaitu sebesar 36,5% pada triwulan keempat tahun 2019. Ekspor non-migas pada triwulan keempat tahun 2019 juga mengalami sedikit penurunan sebesar minus 0,6%, yang utamanya disebabkan oleh penurunan ekspor sektor pertambangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan keempat tahun 2020 ini kembali terkontraksi sebesar 2,19%. Meskipun masih terkontraksi, namun realisasi tersebut membaik sejak pandemi melanda Indonesia. Nah, pada Maret 2020, pada triwulan kedua dan ketiga tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing terkontraksi 5,3 dan 3,5%. Mengecilnya kontraksi menunjukkan perbaikan kondisi Indonesia pada triwulan keempat tahun 2020. Sementara itu, dibandingkan negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih kecil. Nah, perbaikan kondisi perekonomian Indonesia ini didorong oleh pemulihan sektor-sektor ekonomi, meskipun dengan kecepatan yang berbeda. Sektor yang dianggap esensial selama pandemi masih tumbuh tinggi, sementara sektor yang berhubungan dengan pariwisata masih terpuruk. Nah, dari gambar ini, saya akan menjelaskan tentang sektor perekonomian tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sektor pertanian tumbuh 2,6%, didorong oleh pertumbuhan positif pada subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian, serta subsektor perikanan. Sementara itu, subsektor kehutanan dan penebangan kayu terkontraksi semakin dalam menjadi 5,4%, disebabkan oleh turunnya realisasi pemenuhan bahan baku industri pengolahan kayu. Kemudian tanaman pangan tumbuh sebesar 10,5%, didorong oleh peningkatan luas panen dan meningkatnya produksi padi, jagung, dan ubi kayu. Tanaman hortikultura juga meningkat 7,8%, yang didorong oleh peningkatan permintaan buah-buahan dan sayuran selama seiring dengan pandemi yang belum usai. Sementara itu, peternakan mengalami kontraksi sebesar 1,9%, sejalan dengan penurunan permintaan terutama dari segmen pasar, hotel, dan restoran. Kemudian industri pengolahan masih terkontraksi. Industri pengolahan terkontraksi sebesar 3,1%, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Subsektor industri logam dasar meningkat 11,5%, karena didorong oleh peningkatan permintaan dari luar negeri atas beberapa komoditas serta veronikel. Subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional juga tumbuh sebesar 8,4%, terutama disebabkan oleh permintaan domestik pada alat-alat kesehatan. Industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 1,7%, didorong oleh kenaikan permintaan crude palm oil atau CPO.
Industri karet, barang dari karet, dan plastik juga mampu tumbuh sebesar 0,2%. Nah, beberapa industri pengolahan mengalami kontraksi dari yang cukup dalam seperti industri alat angkut yang turun sebesar 19%. Kinerja tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan pasar pada mobil dan motor. Selain itu, industri barang galian bukan logam juga terkontraksi sebesar 12,5%. Sejalan dengan menurunnya aktivitas konstruksi pada masa pandemi. Sektor perdagangan tunjukkan perbaikan dengan kontraksi yang mengecil. Pada triwulan keempat tahun 2020, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda yang memiliki peran sebesar 12,9% terhadap perekonomian turun menjadi 3,6%. Turunnya kinerja sektor perdagangan disebabkan oleh penurunan pada subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasi sebesar 9,7% dan penurunan pada subsektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor sebesar 2,2%. Nah, sektor konstruksi terkontraksi semakin dalam. Pertumbuhan sektor konstruksi terkontraksi sebesar 5,7%, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,5%. Realisasi pengadaan semen di Indonesia pada triwulan keempat tahun 2020 turun menjadi 13,8%. Selain itu, impor bahan bangunan untuk kebutuhan terkonstruksi juga menurun. Kemudian pada pariwisata belum pulih. Sektor transportasi dan sektor akomodasi masih terkontraksi. Sektor transportasi pada triwulan keempat tahun 2020 ini terkontraksi sebesar 13,4%. Nah, meskipun masih terkontraksi cukup dalam, namun kinerja pada triwulan keempat tahun 2020 lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 16,7%. Perbaikan ini didorong oleh pergerakan wisatawan Nusantara sejalan dengan banyaknya hari libur dan akhir tahun. Hari libur dan PSBB memberi dampak yang besar kepada angkutan rel yang terkontraksi hingga 4,56%. Penyebab utama terpukulnya transportasi kereta adalah turunnya penumpang kereta rel listrik atau KRL. Hal serupa juga terjadi pada angkutan udara yang terkontraksi sebesar 53,8%. Sejalan dengan pemberlakuan restriksi perjalanan di berbagai negara. Sektor akomodasi dan makanan minuman terkontraksi sebesar 8,9%. Tidak sedalam triwulan sebelumnya. Kemudian kontraksi pada triwulan keempat tahun 2020 merupakan dampak rendahnya aktivitas pariwisata sehingga tingkat kunjungan hotel dan restoran masih rendah. Sektor jasa kesehatan dan infokom masih tumbuh tinggi. Meskipun masih banyak lapangan usaha yang mengalami kontraksi, sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan yang tinggi setelah sektor jasa kesehatan. Sektor infokom terus menunjukkan pertumbuhan yang baik dan menjadi sumber pertumbuhan terbesar pada triwulan keempat tahun 2020, yakni sebesar 0,57%. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi meningkat hingga 10,9%. Lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 9,8%. Maupun triwulan yang ketiga tahun 2020 sebesar 10,7%. Kemudian kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan di luar rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dan penggantian sistem kerja seperti work from home, serta kegiatan belajar mengajar secara daring, mendorong permintaan masyarakat akan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi. Selain sektor infokom, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga tumbuh tinggi di tengah pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi, terutama permintaan obat-obatan, alat kesehatan, serta layanan kesehatan. Sektor yang esensial dalam penanganan pandemi COVID-19 ini menjadi sumber pertumbuhan terbesar ketiga, yakni sebesar 0,14%. Pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh paling tinggi, yaitu sebesar 16,5%. Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ada grafik
neraca pembayaran tahun 2020, neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit yang rendah. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan keempat tahun 2020 mengalami defisit terendah sebesar 0,2 miliar US dollar. Lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Menurunnya surplus tersebut didorong oleh defisit neraca transaksi, modal dan finansial yang lebih besar mencapai 0,9 miliar US dollar dibandingkan dengan surplus pada neraca transaksi berjalan sebesar 0,8 miliar US dollar. Nah, neraca transaksi berjalan masih konsisten melanjutkan surplus pada triwulan sebelumnya, meskipun cenderung lebih rendah sebesar 0,8 miliar US dollar, yang setara dengan 0,29% dari PDB. Pencapaian ini didorong kuat oleh peningkatan ekspor barang yang tinggi mencapai 46,2 miliar US dollar, sementara itu impor barang hanya mencapai sebesar 36,2 miliar US dollar. Surplus neraca barang pada triwulan keempat tahun 2020 sebesar 10 miliar US dollar meningkat tipis dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,8 miliar US dollar. Peningkatan surplus tersebut disebabkan oleh naiknya surplus neraca barang non-migas, sementara itu neraca barang migas mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Seiring dengan pemulihan ekonomi dunia secara gradual, terutama pada negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, mendorong naiknya volume perdagangan dan harga komoditas ekspor. Sejalan dengan permintaan ekspor dan domestik yang meningkat, impor non-migas mulai menunjukkan kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, defisit neraca migas mengalami sedikit pelemahan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik yang membutuhkan suplai migas. Nah, surplus neraca jasa perjalanan masih mengalami kontraksi. Neraca jasa pada triwulan keempat tahun 2020 mengalami sedikit perburukan. Defisit mencapai 3,1 miliar US dollar, lebih tinggi dibandingkan defisit triwulan sebelumnya yang mencapai 2,7 miliar US dollar. Peningkatan defisit ini terutama dipengaruhi oleh defisit neraca jasa perjalanan yang masih menurun signifikan akibat kebijakan pelarangan penerbangan internasional dalam rangka mencegah perluasan penyebaran COVID-19 dan juga masih defisitnya neraca jasa transportasi seiring meningkatnya ekspor barang pada triwulan keempat tahun 2020. Nah, pada kondisi normal, neraca jasa perjalanan selalu mengalami surplus cukup tinggi. Namun, akibat pandemi COVID-19, neraca jasa perjalanan pada triwulan keempat tahun 2020 ini hanya surplus sebesar 12 juta US dollar. Surplus tersebut dipengaruhi oleh ekspor perjalanan yang lebih tinggi dibandingkan impor perjalanan. Meskipun wisatawan mancanegara masih rendah yang hanya mencapai 463.000 kunjungan selama triwulan keempat tahun 2020. Sementara itu, kinerja neraca jasa transportasi mengalami sedikit penurunan defisit pada triwulan keempat tahun 2020, terutama disebabkan oleh pembayaran jasa freight sebesar 1,7 miliar US dollar. Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sebelumnya yang mencapai 1,4 miliar US dollar. Selain itu, defisit jasa transportasi penumpang juga relatif masih mengalami penurunan yang sama dibandingkan triwulan sebelumnya, mencapai 14 juta US dollar. Kemudian pada neraca perdagangan, kita bisa lihat pada tabel berikut, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus didorong dengan peningkatan ekspor yang lebih tinggi. Pada triwulan keempat tahun 2020, ekspor total dan impor total mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun, impor total mengalami penurunan dibandingkan triwulan keempat tahun 2019. Ekspor meningkat sebesar 13,3% dan meningkat sebesar 6,7%, sedangkan impor mengalami kenaikan sebesar 15,6%, namun terkontraksi 15,1%. Kenaikan ekspor total maupun impor total secara kuartal tersebut disebabkan adanya peningkatan pada ekspor migas dan non-migas. Sepanjang tahun 2020, neraca perdagangan surplus sebesar 21,7 miliar US dollar. Dengan pertumbuhan ekspor tersebut terkontraksi sebesar 2,6% dan impor terkontraksi sebesar 17,3%.
Nah, kemudian saya akan membuat proyeksi perekonomian Indonesia pada tahun 2021 mendatang. Nah, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan mengalami pemulihan didorong dengan meluasnya vaksinasi dan keberlanjutan stimulasi. Ekonomi Indonesia diharapkan akan pulih pada tahun 2020 dan diperkirakan tumbuh sebesar 5,0%. Nah, target ini lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan konsensus ekonomi market maupun lembaga internasional seperti IMF, World Bank, OECD, dan ADB. Namun, target pemulihan tersebut berpotensi mengalami penurunan seiring dengan masih adanya downside risk yang dihadapi, terutama berasal dari gelombang baru virus corona, termasuk munculnya berbagai varian virus corona. Berikut ini adalah tabel konsensus proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, di sini ada lembaga-lembaga berikut seperti IMF itu sebesar 4,8%, World Bank 4,4%, OECD 4%, ADB 4,5%, Bloomberg 4,7%, dan Bappenas 5%. Nah, dari sisi pengeluaran, investasi pemegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pengimplementasian reformasi struktur seperti UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan dorongan pada peningkatan investasi. Selain itu, pembentukan Otoritas Investasi Indonesia atau INA sebagai lembaga pengelolaan keuangan khusus investasi juga diharapkan mampu menjadi alat untuk menarik investor. Kemudian pemerintah juga mengembangkan beberapa kawasan industri sebagai destinasi utama atau Freight Direct Investment atau FDI, utamanya Grand Batang City dan Rebana Metropolitan. Tidak hanya itu, rencana untuk hilirisasi sumber daya alam juga akan mengundang banyak investasi utamanya untuk pengintegrasian industri aki kendaraan listrik. Nah, keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemulihan keyakinan masyarakat juga bergantung pada proses vaksinasi. Sejauh ini prosesnya menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021. Indonesia sendiri telah mengamankan akses vaksin dari Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan GAVI. Pemerintah telah menargetkan penyelesaian proses inokulasi pada 181 juta orang atau 427 juta dosis dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian keberlanjutan stimulasi fiskal dan moneter juga menjadi kunci dalam mendukung proses pemulihan yang lebih stabil. Dari sisi fiskal, defisit fiskal akan dipertahankan di atas 3% terhadap PDB hingga tahun 2020. Pemerintah juga berencana untuk memperbesar stimulasi PEN hingga 699,4 triliun rupiah dari 553 triliun rupiah. Dengan fokus yang masih sama, yaitu pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bisnis, utamanya untuk UMKM. Nah, perluasan simulasi PEN dan program vaksinasi diperkirakan akan mendorong tingginya konsumsi pemerintah pada tahun 2021. Nah, dari sisi moneter, Bank Indonesia akan mempertahankan kebijakan suku bunga yang rendah hingga adanya sinyal peningkatan inflasi. Nah, kinerja ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global, utamanya mitra utama Indonesia yakni Tiongkok. Terlepas dari pandemi COVID-19, kepastian terkait keberlanjutan perang dagang antara AS dan Tiongkok ke depannya juga akan berdampak pada kinerja perdagangan. Mengingat tingginya eksposur perekonomian Indonesia terhadap Tiongkok, meskipun demikian, opsionalisasi pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan di tingkat regional atau ASEAN maupun bilateral seperti Australia, Jepang, Pakistan, dan
Chili diharapkan mampu mendorong kinerja ekspor Indonesia. Selain itu, beberapa perjanjian perdagangan lain yang masih dalam proses ratifikasi, seperti EFTA, CEPA, dan Indonesia Korea atau CEPA. Nah, itu diupayakan untuk segera diselesaikan agar dapat dimanfaatkan dan membuka peluang pasar ekspor yang lebih luas bagi Indonesia. Nah, dari sisi lapangan usaha, pemulihan diperkirakan terjadi hampir di semua sektor. Sektor yang terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020, seperti sektor perdagangan dan industri pengolahan, diperkirakan akan pulih secara bertahap. Hal ini berjalan dengan berangsurnya pemulihan kondisi perekonomian global dan domestik. Pemulihan sektor pertambangan akan diperkirakan berasal utamanya dari produksi nikel. Sementara itu, pemulihan sektor transportasi dan penyediaan akomodasi, makan minum diperkirakan akan sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Kemudian sektor jasa kesehatan serta informasi dan komunikasi sebagai dua sektor esensial diperkirakan akan tumbuh tinggi pada tahun 2021, didorong oleh tingginya permintaan masyarakat.